Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, alhamdulillah. Apa kabarnya kalian semua? Semoga selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Ya, untuk kali ini kita akan daring di Smart School SMK Al-Wafa. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang cara pembuatan obat yang baik atau CPOB dari mata pelajaran perundang-undangan kesehatan. Oke, yang pertama kita harus memahami dulu peta konsepnya. Yang pertama ada cara pembuatan obat yang baik. Nanti kita akan membahas tentang pengertian dan tujuan CPOB, kemudian sejarah perkembangan CPOB, kemudian ketentuan umumnya, prinsip CPOB, aspek-aspek CPOB, dan IPC. Untuk kesempatan kali ini kita hanya akan membahas pengertian dan tujuan CPOB, kemudian sejarah perkembangan CPOB, dan ketentuan umumnya. Kita langsung yang pertama tentang pengertian dan tujuan CPOB atau cara pembuatan obat yang baik. Pengertiannya, CPOB adalah pedoman pembuatan obat dengan tujuan untuk memastikan mutu obat yang diproduksi sesuai persyaratan dan tujuan penggunaan. Dengan kata lain, tujuannya adalah memastikan mutu obat yang diproduksi sesuai persyaratan dan tujuan penggunaannya. Kemudian sejarah dan perkembangan CPOB. Sejarahnya yang pertama adalah pada tahun 1969, WHO menerbitkan konsep Good Practice in Manufacturing and Quality Control of Drug. Kemudian tahun 1971, hal tersebut mulai diterapkan di Indonesia, tetapi masih bersifat sukarela saja. Kemudian pada tahun 1984, ASEAN Good Manufacturing Practice Guideline edisi 1 disusun, dan Indonesia berperan sebagai penyusun GMP atau CPOB atau cara pembuatan obat yang baik. Setelah diperbaiki dan direvisi, akhirnya terbitlah edisi kedua pada tahun 1988. Melalui SK Menkes RI nomor 43 garing Menkes garing SK2 tahun 1988, tanggal 2 Februari 1989, Indonesia mengeluarkan pedoman edisi 1 dan memulai penerapannya. Kemudian Badan POM mengeluarkan SK Dirjen POM nomor 05411 garing A garing SK garing 12 garing 89 tanggal 16 Desember 1989 tentang penerapan CPOB pada industri farmasi. Kemudian 2001 terbitlah CPOB edisi kedua, diikuti dengan edisi ketiga pada tahun 2006. Kemudian terbit juga edisi keempat, pedoman CPOB edisi keempat pada tahun 2012. Ketentuan umumnya. Nah, dalam CPOB tersebut kita harus mengenal beberapa istilah di dalam CPOB agar kita lebih mudah memahami CPOB-nya. Yang pertama ada bahan baku. Pengertiannya adalah bahan baik berkhasiat ataupun tidak berkhasiat yang digunakan dalam pengolahan obat dengan standar dan mutu sebagai bahan baku farmasi. Kemudian sertifikat CPOB adalah dokumen sah yang merupakan bukti bahwa industri farmasi telah memenuhi persyaratan CPOB dalam membuat satu jenis bentuk obat yang dikeluarkan oleh kepala badan. Kemudian ada sertifikat cara pembuatan bahan baku aktif obat yang baik adalah dokumen sah yang merupakan bukti bahwa industri farmasi telah memenuhi persyaratan tersebut atau disingkat dengan CPBB-AOB. Selanjutnya ada bahan aktif obat atau BAO, adalah setiap bahan atau campuran yang digunakan dalam pembuatan sediaan farmasi dan apabila digunakan dalam pembuatan obat akan menjadi zat aktif. Kemudian ada produk setengah jadi atau produk antara, adalah setiap bahan atau campuran bahan yang masih memerlukan satu atau lebih tahap pengolahan lanjutan untuk menjadi sebuah produk ruahan. Produk ruahan adalah bahan yang telah selesai diolah dan hanya memerlukan kegiatan pengemasan untuk menjadi obat jadi. Kemudian ada produk jadi. Produk jadi adalah produk atau obat yang telah melalui seluruh tahap pembuatan. Kemudian ada bahan atau material yang dipulihkan, adalah bagian atau seluruh bahan dari batch sebelumnya yang memenuhi persyaratan mutu ditambahkan ke dalam batch lain pada tahap produksi tertentu. Kemudian ada produksi. Produksi adalah seluruh kegiatan dalam pembuatan obat, mulai dari penerimaan bahan, pengolahan, pengemasan dan pengemasan ulang, penandaan dan penandaan ulang sampai menghasilkan produk jadi. Kemudian ada pengawasan mutu atau quality control.
semua upaya pengawasan yang dilakukan selama pembuatan produk dan dirancang untuk menjamin agar produk senantiasa memenuhi spesifikasi, identitas, kekuatan, kemurnian, dan karakteristik yang telah diterapkan. Kemudian ada batch. Batch adalah sejumlah obat yang mempunyai sifat dan mutu yang seragam dan dihasilkan dalam satu siklus pembuatan. Esensinya adalah suatu batch adalah homogenitas atau sama. Kemudian ada lot. Lot adalah bagian tertentu dari suatu batch yang memiliki sifat dan mutu seragam dalam batas yang telah diterapkan. Kemudian ada nomor batch atau nomor lot adalah penandaan terdiri dari angka atau huruf atau gabungan keduanya yang merupakan tanda pengenal suatu batch yang memungkinkan penelusuran kembali riwayat lengkap pembuatan batch tersebut. Kemudian ada karantina. Karantina adalah suatu bahan atau produk yang dipisahkan secara fisik atau dengan sistem tertentu, sementara menunggu keputusan apakah bahan atau produk tersebut ditolak atau disetujui penggunaannya dalam pengolahan, pengemasan, atau distribusi. Kemudian ada diluluskan atau disetujui atau rilis adalah suatu bahan atau produk yang diizinkan untuk digunakan pada pengolahan, pengemasan, atau distribusi. Kemudian ada yang istilah ditolak atau reject, ialah suatu bahan atau produk yang tidak diizinkan untuk digunakan pada pengolahan, pengemasan, atau distribusi. Kemudian ada tanggal kadaluarsa atau sering disingkat ED atau expired date, adalah tanggal yang diberikan pada setiap wadah produk yang menyatakan sampai tanggal tersebut produk bisa digunakan. Kemudian ada tanggal pembuatan atau manufacturing date, adalah tanggal yang ditentukan untuk suatu batch yang menunjukkan tanggal pada suatu proses pembuatan. Oke, materinya hanya sampai segitu. Tugas untuk kalian adalah kalian kerjakan pretestnya atau posttestnya setelah melihat atau menelaah materi yang tadi saya sampaikan. Kemudian kalian membuat mind mappingnya atau bagan. Kenapa harus membuat mind mapping? Agar kalian lebih mudah belajarnya dan kalian tidak menjadi susah untuk belajarnya. Oke. Terima kasih atas perhatiannya. Jazakumullah khair. Subhanakallahumma wa bihamdika la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.